Baik, kita mulai perkuliahan kita di materi minggu keempat terakhir tentang logaritma dan eksponen ya. Jadi pada dasarnya eksponensial itu kebalikan daripada logaritma. Ya. Jadi kita punya cara supaya fungsi pangkat, ya misalkan di sini y pangkat ax y sama dengan a pangkat x diubah menjadi a itu sebagai basis ya. A pangkat x basisnya di sini. Nah, ya, basis dipangkatkan dengan hasil sama dengan nilai daripada lognya. Ya. Nah, ini mungkin perlu dicoret-coret istilahnya supaya mudah untuk bisa mengubah bentuknya dengan cara kalau bilangan, kalau saya sendiri senang dengan log 100 sama dengan 2, artinya kalau basisnya di sini 10, atau kadang ditulis di atas ini, ya, berarti 100 itu sama dengan 10 dipangkatkan 2. Itu. Kalau saya perlu dengan perkalian logaritma, contoh logaritma 10 dikali 10, nah ini saya udah tahu nilainya 2, sama dengan logaritma 10 ditambah logaritma 10. Jadi 2 sama dengan 1 ditambah 1. Gitu ya. Jadi terserah dari mahasiswa, misalkan senangnya mau menghafal ya silakan hafal rumusnya. Saya sendiri tidak pernah menghafalkan rumusnya. Jadi yang saya ingat cuma log 100 nilainya 2. Jadi mengubah ke dalam bentuk pangkat pun saya bisa seperti ini, dalam bentuk eksponensial. Kemudian ke dalam bentuk perkalian logaritma juga saya bisa. Dalam pembagian juga saya bisa, yaitu log 100 dibagi 10, artinya kan log 100 bagi 10 kan 10 ya. Berarti log 10 nilainya 1, bisa dengan cara log 100 dikurangi log 10. Yaitu di sini 2 dikurangi 1 nilainya 1. Nah, jadi cara menggunakan rumus atau konsepnya itu dengan cara pembiasaan aja sebenarnya. Bukan dengan cara menghafalkan C, A log B, B log C, dan seterusnya. Barangkali sebenarnya karena banyaknya hafalan itulah kadang yang membuat kita tuh kayaknya susah ya, kayaknya rumit ya, gitu ya. Jadi begitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat ini, yaitu log B pangkat X dengan basis A. Nah, pangkatnya ini bisa diturunkan ke depan ya, menjadi perkalian. Gitu ya. Kalau kita lihat pada grafik, nah seperti ini. Pada grafik, jelas di grafik menunjukkan bahwa cukup kelihatan ya. Ya. Ketika Y sama dengan 2X, kita lihat kurvanya seperti pada gambar yang bagian ini, bagian atasnya. Ya. Nah, kemudian ini adalah Y sama dengan X, ini adalah Y sama dengan 2 log X atau log X dengan basis 2, menunjukkan bahwa fungsi ini adalah saling inverse. Ya, sama seperti halnya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat begini. Nah, Y sama dengan X-nya begini. Ya, persamaan akarnya kan begini ya. Menunjukkan ya saling inverse. Itu. Jadi kalau pada kurva kita bisa melihat dia saling inverse-nya itu adalah simetri dengan garis tengah, yaitu Y sama dengan X.
Kalau pada persamaan, kita bisa melakukan teknik mendapatkan nilai inverse. Nah, sekarang saya tunjukkan bentuknya tadi Y sama dengan 2 pangkat X. Cara membuat inverse adalah awalnya Y sama dengan diubah menjadi X sama dengan. Nah, ini cara mengubahnya kan sebelumnya kita nggak punya cara tuh. Ya, kalau tambah kurang kali bagi, ya kan? Kali bagi. Kemudian kalau matrik inverse matrik, gitu kan? Nah, ini eksponen. Cara mengembalikannya adalah dengan cara logaritma. Ini kan eksponen itu bedanya gini aja, Y sama dengan X kuadrat adalah fungsi polinomial atau fungsi pangkat. Kalau Y sama dengan 2 pangkat X disebut eksponen, gitu ya. Ini eksponen. Kalau ini adalah fungsi polinomial atau fungsi pangkat. Gitu ya. Nah, jadi kalau Y sama dengan 2X itu kita ubah menjadi X sama dengan, kita menggunakan bantuan logaritma. Yaitu 2 itu tadi basisnya. Basis saya coba, kebiasaan saya nulis di atas sih dari dulu, dari SMA ya. Jadi ke bawah ya. Kalau di sini di slide sama, nggak tahu kalau di LMS nanti ya, apakah di bawah atau di atas ya. Biasanya basis itu ditulis ini 2 log Y sama dengan X. Artinya basis dipangkatkan hasil sama dengan nilai logaritmanya. Ya. Jadi supaya sama frame-nya tetap saya tulis 2 log Y sama dengan X. Ya, ini basis dipangkatkan dengan hasil sama dengan nilai logaritmanya. Jadi ini aja dulu dicoba ubah ke sini, atau sebaliknya dari log diubah ke dalam bentuk eksponen. Sebenarnya kalau itu aja sudah bisa, berarti kita udah paham logaritma itu sebenarnya. Ya, karena konsep logaritma dengan konsep perpangkatan ya dia sama, seperti halnya perkalian dan pembagian. Orang kan lebih mudah perkalian, pembagian tuh kayaknya susah gitu ya, ya kan? Belum ketemu baginya yang bagi yang koma gitu. 7 bagi 3,5 kayaknya agak susah. Tapi kalau 3,5 kali 2 kayaknya lebih mudah gitu. Jadi dibuat dulu menjadi X sama dengan tahapan 1 langsung selesai di sini, yaitu X sama dengan 2 log Y ya. 2 itu basis maksudnya. Tahapan yang keduanya adalah X-nya diubah menjadi F inverse Y sama dengan 2 log Y juga. Nah, ini tahapan 1 dan tahapan 2 ini secara kurva dia masih kurva yang sama dengan ini. Y sama dengan 2X. Dia masih kurva yang sama. Ketika Y-nya diubah menjadi X, F inverse X, maka log X, 2 log X, nah ini baru kurva fungsi inverse. Nah ini baru yang jadinya, yang bagian bawahnya, yaitu 2 log X. Sama kan? Y sama dengan 2 log X kan? Ini bisa ditulis dengan Y, 2 log X. Jadi tahapan 1, tahapan 2 dia cuma merubah bentuk, kurvanya masih kurva yang sama. Kalau kita tulis Y sama dengan 2X, X sama dengan setengah Y, kan dia masih sama juga. Masih kurva ya, yang ini misalnya. Ketika tahapan yang terakhir diubah Y-nya menjadi X, itulah baru dikatakan dia fungsi inverse. Baru dia berubah dari kurva X ini menjadi kurva yang bawah. Ya, itu tahapan untuk mendapatkan fungsi inverse. Ya, semua untuk mendapatkan fungsi inverse tahapannya ya seperti ini sama ya. Contohnya yang persamaan kuadrat ya. Contohnya persamaan kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Ubah dulu menjadi X kuadrat sama dengan Y. Kita mau X sama dengan, bukan X kuadratnya. Berarti X sama dengan plus minus akar. Nah, di sini ketahuan kalau plus minus dia ternyata bukan fungsi satu
ambil satu saja supaya dia menjadi fungsi satu-satu, berarti X sama dengan akar Y. Nah, tahapan satu selesai. Tahapan kedua, ubah menjadi F inverse Y sama dengan akar Y. Dan tahapan ketiga, F inverse X sama dengan akar X. Nah, ini yang disebut dengan fungsi inverse. Gitu. Ya kan? Makanya pada kurvanya itu, ya, pada kurvanya itu persamaan kuadrat itu seperti ini, ya. Nah, ini persamaan kuadratnya, Y sama dengan X-nya seperti ini. Kita ambil setengahnya aja, karena dia fungsi satu-satu. Nah, ya. Ini harusnya pas di sini ya, gambarnya. Y sama dengan X-nya. Nah, jadi ini yang Y sama dengan akar X, ya. Kalau saya tulis F inverse X sama dengan akar X. Nah, ini mau ditulis Fx, mau tulis F inverse, itu maksudnya nilai Y gitu. Cuman menandakan dia adalah fungsi inverse. Gitu. Jadi, untuk mendapatkan fungsi inverse-nya, Y sama X kuadrat, fungsi inverse-nya ya akar. Jadi sebenarnya konteks kuadrat itu ya akar sama aja. Kali sama bagi sama aja sebenarnya. Ya kan, 7 kali 5 sama dengan 7 kali 1/1/5. Ya kan? Atau 7 kali 5 sama dengan 7 bagi 1/5. Ya kan? Karena konteks yang digunakan adalah perkalian, faktornya adalah pembagian 7 kali 5 sama dengan 7 bagi 1/5. Karena ini di inverse-nya. Seperti halnya 7 dikurangi 5, apa nih 2 ya? Nah, tinggal diubah min 5 tambah 7 kira-kira ntar gitu. Ya kan? Artinya juga, karena ini kan ada tambah. Ya kan? Hmm. Yang ini sudah ya, yang logaritma ini udah pernah jelaskan ya. Ya. Membuat grafiknya juga udah ya, tapi kita review sedikit. Membuat grafik. Nah, jadi grafik itu dengan persamaannya sebenarnya kita punya informasinya apa? Ketika kita punya informasinya 2 titik dan itu diketahui adalah persamaan garis, maka kita gunakan ini kan? Y sama dengan AX plus B. Langsung kita tahu 2 titiknya, langsung kita tarik garisnya gitu ya. Contohnya kalau misalkan Y sama dengan 2X plus 5, kita ambil X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2 kali 1 tambah 5, 7. X sama dengan 2, berarti 2 kali 2, 4 tambah 5, 9. Nah, ini 1,7 dan 2,9 sudah cukup untuk kita membuat garisnya ya. Nah, gitulah kira-kira. Nah, boleh X sama dengan 0, Y sama dengan 0, boleh. Itu yang paling mudahnya, gitu ya. Nah, artinya kalau punya garis, kalau punya persamaan garis, kita mau menggambarkan 2 titik sembarang, yang paling mudah adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, langsung kita bisa tarik garis. Dan garisnya pasti garis lurus, karena persamaan garis. Nah, begitu juga ketika kita dihadapkan pada 3 titik dan diketahui misalkan persamaan parabola, maka yang pertama sekali yang kita cari informasinya sebenarnya adalah selain titik potongnya X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, boleh juga titik yang lainnya, sama seperti garis, boleh titik yang lainnya,
Tapi yang paling mudah adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Yang paling sentral dari persamaan parabola adalah titik puncak di min B per 2A. Nilai Y-nya bisa didapatkan dari nilai X yang disubstitusi ke dalam persamaan parabolanya. Atau Fx sama dengan X kuadrat tambah Bx tambah C. Itu jadi X-nya disubstitusi, dapatlah nilai Y-nya sama dengan itu. Ya. Titik puncak sebagai penentu. Kalau lingkaran penentunya adalah pusat lingkaran dan jari-jari. Nah, kalau yang eksponensial dia tidak titik puncak tidak ada, ya kan? Pusat juga nggak ada seperti pusat lingkaran. Artinya apa? Sebenarnya eksponensial ini Y sama dengan C kali A pangkat X, dia hampir sama dengan persamaan garis saja. Apa maksudnya? Ada 2 titik atau 3 titik, kita bisa langsung buat eksponensialnya. Gitu ya. Jadi contohnya kalau di sini ada 1,3 informasi titiknya, maka Y-nya sama dengan 3, C-nya belum diketahui, A-nya belum diketahui, X-nya 1, berarti C kali A sama dengan 3. Nah, kemudian kalau diketahui titik berikutnya adalah di sini 0,3/2 atau 1,5, maka ini X-nya 0, Y-nya 3/2. Berarti 3/2 sama dengan C kali A pangkat 0. A pangkat 01 berarti C-nya 3/2. Substitusi 2 ke 1. Berarti C-nya 3/2 kali A kali 3. A-nya sama dengan 2. Dapatlah Y sama dengan C-nya 3/2, A-nya 2, pangkat X bisa disederhanakan 3 kali 2 pangkat min 1 kali 2 pangkat X sama dengan 3 kali 2 pangkat X kurang 1. Ini mensederhanakan. 1/2 itu artinya kan 2 pangkat min 1 ya. Nah, jadi hampir sama dengan persamaan garis. Bedanya apa? Kalau tadi garis itu kita bisa narik lurus, kalau eksponensial kita nggak bisa nariknya lurus karena kita persamaan garis, ya kan? Kalau diketahui hanya 2 titik seperti ini dan yang kita gunakan adalah persamaan eksponensial, maka kita nggak boleh tarik lurus intinya, ya. Ya, karena kita tuh eksponensial itu kata dasar dari eksponensial itu artinya dia naik secara drastis atau turun secara lagi. Itu namanya eksponensial. Ya, eksponen. Drastis kata dasarnya itu. Sehingga ya kalau kita tahu, makanya dia ini awalnya biasa seperti itu. Nah, ini kesininya udah drastis saja. Ya, nanti ada juga yang lainnya awalnya di sini itu drastis. Ya. Dan ada juga awalnya drastis, nanti dia turun melandai. Jadi dari tinggi ke melandai. Ini naik secara drastis dan turun secara drastis. Itu. Persamaan eksponensial, ya, secara drastis turun secara drastis, nanti seperti halnya logaritma juga sama, dia juga grafiknya juga sama, naik atau turun secara drastis. Tapi kita lihat bentuk fungsi inverse-nya ya. Nah, ini kan berarti dia drastisnya kan dari kalau logaritma dari sini ya. Ini kalau x-nya tidak 0 ya. Jadi kalau ini di sini juga ketahuan bahwa yang ketika kita bicara tentang domain, dulu domain kan saya selalu mengingat domain itu terus kita juga tentang domain. Domain itu pada dasarnya adalah real. Jadi kita bisa nyoba semuanya punya nilai enggak? Contohnya dia misalnya seperti ini kan real. Kecuali yang nggak boleh itu apa? Satu, penyebutnya nggak boleh nol. Itu penyebut kan? Nggak boleh nol di sini, berarti nggak boleh, x-nya nggak boleh. Oh, berarti real kecuali dan itu kan domain yang catatannya itu 3 ya, penyebut nggak boleh nol,
bentuk akar harus lebih dari sama dengan 0. Dan logaritma ini logaritma kita nggak ketemu di domain ya. Di sini contoh logaritma dengan basis 2 X. Ini kan X-nya itu harus lebih dari 0. Ya, X-nya itu harus lebih dari, dan kita nggak ketemu Y sama dengan 1 per log X. Nah, kalau ketemu seperti ini berarti domainnya itu X-nya lebih dari 0. Itu kalau ketemu gitu. Tapi kita nggak dapat di LMS seperti ini, kita lihat nggak ada soalnya. Jadi syarat domain itu adalah bilangan real, itu. Artinya semua itu dicoba dulu. Dari nilai kita ini ada nggak hasilnya? Min 1000 ada nggak hasilnya? 0. Karena 0 biasanya nih penyebutnya ada ya. Kalau positif, kalau berarti ada semua, berarti adalah bilangan real domainnya itu. Jadi dicek lagi dari fungsinya. Kalau Y sama dengan 1 per X min 5, berarti kan ya yang bawahnya penyebutnya, bukan X-nya yang nggak boleh 0. Penyebutnya apa itu penyebut ini? Berarti X min 5 tidak boleh 0, berarti X tidak boleh 5. Ini bukan domain, domainnya itu real kecuali 5. Ya. Ini ketemu berkali ya semuanya. Pak, ini benar nggak domainnya? Jadi cobain aja, itu maksudnya. Kalau domainnya ada hasilnya, berarti betul. Ya, ada yang kayak gini. Pak, domainnya itu adalah X lebih dari sama dengan 0. Betul nggak, Pak? Gitu ya. Kamu coba angka 2, ada hasilnya, berarti betul. Tapi jangan lupa coba yang sebelah kiri. Min 5 atau min 2-nya. Ada hasilnya nggak? Kalau ada, berarti dia nggak domain juga. Gitu. Ya. Jadi domain kita salah dikarenakan kita membatasi tadi hasilnya di lebih dari sama dengan 0. Ketika kita coba yang negatifnya, memang harus bawa sendiri spidolnya ya, cepat ambil sendiri. Kita udah dapat tuh domain kita adalah lebih dari sama dengan 0. Kita tandai ini. Ini udah betul lah. Dan kita coba tadi hasilnya misalkan 2, ada hasilnya 1 per 2. Oh, dia punya nilai 1 per 2. Ini sudah betul. Nah, yang sebelah kiri ini kita coba ada hasilnya nggak? Kalau ada hasilnya berarti juga dia domain, berarti kita salah. Karena sebelah kirinya juga memiliki hasil. Harusnya dari negatif kita hingga sampai positif gitu. Ya. Jadi kalau udah membatasi domain, ada yang kayak gini nih. Ini dia udah buat domainnya adalah dia sama seperti ya. Domainnya adalah real kecuali 0. Berarti 0 bukan domain ya. Dicobain 0 ke dalam persamaan 1 per 0 tidak terdefinisian. Betul. Nanti ketemu nih. Kita lagi ya. Nah, ini domainnya kecuali 1 min 1. Dicoba kita tes 1 min 1-nya. Udah sih kan? Oh, ada berarti domain. Nanti cobain dalam kita cuma domain aja, nggak bicara ring. Nah, jadi domain itu seperti yang materi-materi sebelumnya, beberapa kesempatan diulang, dia adalah bilangan real kecuali penyebut tidak boleh 0, bentuk angka lebih dari sama dengan 0, dan logaritma nggak bisa ketemu. Jadi cuma 2-nya aja yang diperhatikan ya di dalam persamaan ini. Ini logaritma, kenapa saya sebut logaritma? Karena kita ketemu di logaritma barusan. Jadi kenapa logaritma itu X-nya lebih dari sama dengan 0 dia. Ketika bersama logaritma, X-nya kan cuma yang positif saja kan? Ya. X-nya, ini kurvanya ya. Ini kurva logaritma ya. Kalau kita bicara domain daripada kurva ini, kan bicara di sumbu X di sini. Nggak pernah menyentuh X sama dengan 0 atau sumbu ini. Berarti X-nya lebih dari, kalau range-nya ini kan baru ya, hingga dari negatif hingga sampai positif itu. Jadi cara melihatnya itu di sumbu ini dari sumbu ini, sumbunya nih gitu. Domainnya ini kurvanya cuma terbatas di sini doang, di sumbu ini ya. Sumbu Y-nya
dia masih panjang ke bawah, ini juga masih panjang. Jadi dari negatif kemudian sampai kita atau bilangan dan itu ya. Nah, kalau membuat kurvanya sudah bisa, nah sekarang buat kurva kita cobain buat kurva logaritma sama ya. Nah, ya silakan. Logaritma membuat kurva dibuat masing-masing ya. Silakan. Ini saya bantu ya. Ya, ya. Y sama dengan log X dengan basis di 3. Berarti basis dipangkatkan apa? Hasil ya. Sama dengan X. Berarti X sama dengan 3 pangkat Y. Nah, udah dapat persamaannya. Tinggal gambarkan tadi apa grafiknya. Ya, ini kan sama seperti menggambarkan grafik yang sebelumnya yang ini kan. Nah, Y sama dengan 3 pangkat X ya, 1. Atau yang kemarin kita kerjakan yang ini nih, ya kan? Silakan digambarkan grafiknya nih. Gimana cara menggambarkan grafiknya? Tadi kan? Ambil aja nilai Y-nya sama kembangan. Y-nya dari berapa? Dari 0 kan? Boleh, tinggal pangkat 0 berapa? 1, berarti Y-nya 0, X-nya 1, berarti 1,0. X, Y kan? 1,0. Ambil Y-nya 1, 3 pangkat 1. Berapa? 3. Berarti X-nya 3, Y-nya 1. Udah berapa titik? 2. 3 titik udah bisa langsung. Coba. Y-nya tidak pakai asal. Ya. Kalau Y-nya 3, berarti 3 pangkat 3, 27. Berarti 27, kan langsung bisa di ini. Yang sudah boleh bantu untuk menuliskan di depan ya. Setelah itu baru kita lanjut ke kuis. Dibuat ya, masing-masing dibuat. Iya, itu kan boleh kan? Iya, iya memang kan juga. Tapi kami dari depan memang di sekolah itu nggak tahu di slide sama di kita ajar juga. Saya juga selalu akhirnya ya gimana ya karena kebiasaan ini. Ya betul bisa. Kita kalau bisa mau depan ini mah dua tiga titik lah ya, 3 lah biar kelihatan ya eksponensialnya. Dan kalau 2 titik kan kayak pasangan garis kan, tidak kelihatan ini ya. Kalau 3 titik langsung kelihatan. Bebas mau ngambil nilai X-nya dulu, mau nilai Y-nya dulu bebas.
Yang sudah boleh mau bantu nulis di depan. Ya. Mau bantu tulis depan? Iya, tulis dulu ya. Baru bisa. Ya. Kalau mau bantu depan, kalau nggak yang lain. Kalau kita dapat 3 titik, nanti 3 titiknya benar secara hitungannya, itu otomatis ya kalau lihat benar. Jangan lupa ini. Bantu di depan, jangan lupa. Ya. Cobain di depan. Cobain. Yang ke depan ada itu ya, ada tambahan maksudnya. Kalau lain sedikit bisa jadi juga. Harus tambah lagi. Pasti bisa ya, semuanya ya. Cuma hitungan masukan X dan Y, terus dibikin di koordinat kan? Ya bisa digaris seperti itu. Karena kalau di soal kan biasanya apakah ini berupa di dalam kayaknya tahu hitungnya gimana kan itu ubah dulu ulang kan jadi bentuk untuk eksponen baru ketahuan tuh bisa juga ada cara yang mudah bisa ini bentuknya loh ya kan basisnya 3 cara mudahnya apa ambil x-nya 3 log 3 nilainya 1 berarti dapatlah 3,1 ambil x-nya 9 3 log 9 berarti nilainya 2 berarti 9,2 boleh kayak gitu kalau yang udah familiar kalau yang belum familiar rubah ini bentuk seperti ini dari sini juga bisa kan ya kan seperti halnya tadi log 100 kan 10 log 10 1 10 log 100 2 maksudnya 10 pangkat 4 kan ini juga sama nih kalau 3 log x kalau kita mau mencari titiknya berarti ambil yang sama dengan basisnya nih 3 log 3 nilainya 1 kan berarti dapatlah 3,1 udah ketahuan di grafik itu udah ketahuan langsung 3,1 itu ada nggak di grafik dicek aja nggak A, B, C, D 3,1 yang mana ya oh grafik ini ada 3,1 berarti grafik itu benar kan gitu udah langsung aja perkiraan nggak apa-apa ya
Sudah grafiknya boleh datang kemudian What do you mean, bro? How do you mean, bro? What do you mean, bro? How do you mean, bro? Aku nggak tahu anjir. Bro. Event pertama mereka. Yang tadi yang pertama itu. Tapi kamu udah tahu dia aslinya kemana. Dua enggak boleh, harus tahu. Kalau tidak, nggak tahu aslinya kemana. Di sini satu, yang dua. Satu, dua. Karena ya. Kalau masih dua ini masih bisa Sudah? Ada lagi yang sudah gambarnya? Nah, dia mau belum ada yang benar 100% ya? Oke, sekarang perhatikan ya. Ya, tulis dulu nama. Siapa yang maju tadi namanya siapa? Apa? Kaila. Lauza. Biar diingat tulis ini ya. Satu lagi Gusti. Gusti apa namanya? Oh, Gusti. Apa? Gusti, satu lagi. Kaila apa? Fauza. Kaila apa? Oh, Lauzada. Lauza gini. Nah, gini aja ya. Biar kelihatan nanti. Apa tuh? Apa? Oh, gantung yang Gusti. Ya. Gantung. Oke. Ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat yang dibuatnya ada dulu. Titiknya, saya kira semua yang dibuat oleh titik tadi udah betul.
Yang pertama 3,1. Sudah ya. 9,2. Ya kan? 27,3. Nah, ini udah betul tuh rata-rata. Titik potongnya di sini belum ada. Berarti kalau kalau kita punya informasinya ini kan kita nggak berani untuk narik garis ke sini tuh. Ya, cuma ke sini aja. Ya. Kalau kita mau ke sini, tadi bagusnya ada yang X-nya 0 ya. X-nya ketika angka 0 dari itu 1, berarti dia di 1 tuh. Di sini. Nah, ya. Jadi ini boleh, cuman ketika diperhatikan di sini ya, kan jauh kan 2 ya. Kalau udah pasti mau memotong sumbu ini artinya nilai Y-nya sama dengan 0. Ya, ketiknya 1, ini rata-rata sebagian tuh udah sampai sini udah benar ya. Nah, ketika ke sininya tuh udah pada sama ya, ke kirinya. Ya kan tadi pertama logaritma sendiri itu X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Berarti dia nggak bisa tuh ke kiri. Contohnya aja ambil X-nya sama dengan min 3, tidak akan terdefinisi. Ya kan? Ya kan? Ambil X-nya min log 3 min 3. Nah, ini tidak terdefinisi. Min 3 tidak nah, berarti kurva yang sebelah kiri itu tidak ada kurva yang kurva yang sebelah kiri itu pasti salah. Ya, tidak terdefinisi. Makanya nih negatif. Nilai lognya nggak ada. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang sudah diubah itu, X sama dengan 3 pangkat G. Kita tadi ini berapa X-nya min, ada nggak 3 pangkat G? Kalau di pangkat 3 dipangkatkan 1 bilangan, hasilnya min 3. Ada 3 pangkat 0, 1. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat min 1, 1/3. Jadi nggak ada yang sekali ya. Negatif 3 itu yang maksudnya tidak terdefinisi. Jadi domain itu dibatasi. Kenapa? Dikarenakan kalau di input paksa juga dia nggak ada hasilnya. Ini buktinya min 3, kita input paksa ke dalam persamaan ini nggak ada hasilnya, gitu ya. Kurvanya pun tidak ada. Berarti kalau ada yang kurva sebelah kiri itu udah salah, ya hapus saja. Berarti kurvanya dia terbatas dari sini tuh. Praktisnya itu bisa semua. Tidak, sebenarnya tidak pakai itu. Misal saya buat Y yang itu 3 pangkat min 1. Y-nya Pangkat min 1. Y-nya sama dengan min 1. Y-nya sama dengan min 1. Maksudnya? Y-nya sama dengan min 1 ada nilainya. Ya, ini kan X sama dengan 3 pangkat min 1. Ada adalah seperti ini kan? Ini artinya mas sepertiga koma min. Ini sepertiganya min 1 di sini. Kan benar? Ini kan? Mau 1/9 di sini. Ya, makin 1/1000 sekian, ya kan? Tapi yang nggak boleh 0. Mau 1/1000 masih ada di sini. Tinggal dia. 1/3 di sini, 1/9 masih ada juga di sini. 1/9 sih. 3. Gitu. Nah, coba setelah 1,0 ini kayak yang disebut dengan drastis itu sebenarnya. Kalau ini kenapa? Gitu ya. Tadi 3 titik itu udah cukup sebenarnya. Tadi kan cirinya dia ada fungsi eksponensi. Fungsi eksponensial. Karena kalau fungsi eksponensial tadi X-nya dia pasti logaritma X yang selalu positif. Nanti setelah ke sini dia tak mungkin ya pernah ke sini. Ya, pasti kan lengkukannya itu udah ke bawah ke sini. Ya kan? Ini juga kalau lengkukan dari atas nih. Ke bawah. Yang tadi. Apakah perlu dihafal juga? Enggak juga. Cuma ketika ngambil titik tadi 1, 2, 3, 4 lupa ngambil satu titik di antara 0 sampai 1 supaya menunjukkan bahwa dia
turun ke bawah sini. Itu aja sebenarnya. Itu. Titik 3 ini juga sudah bisa menandakan bahwa dia eksponensial, maka dia akan turun secara drastis. Gitu ya. Oke, karena udah bisa, sekarang karena ada soalnya dicoba aja satu lagi. Nah ini aja yang mudah nih. Nah, Y sama dengan 5 log X ya. Y sama dengan 5 log X. Y sama dengan 5 log X atau Y sama dengan log X dengan basis 5. Nah, kalau kita ubah ini menjadi, kalau nggak diubah dari situ gimana caranya? 5 log 5 kan? Bila X-nya 5 kan? Berarti dapat titik 5,1. Kan gitu kan? Kalau nggak diubah. Kemudian ambil X-nya 25 berarti ya 25,2. Ya, kalau X-nya 1 ya 5 pangkat 0 ya. X-nya 1 5 pangkat 0 berarti 0,1. Kalau mau diubah jadi basis dibandingkan hasil 5 pangkat Y sama dengan X. 5 pangkat Y sama dengan X. Nah, dari sini titiknya dibuat. Kalau udah dapat titiknya, langsung gambarnya sama persis. Cuma bedanya ini 3, yang tadi 5. Kalau sudah benar grafiknya, dari grafik persamaan, ya seperti yang kita buat sebelumnya. Y sama dengan Y kali A pangkat.